Hai Solid People, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membagi tips and trick kepada teman-teman semua Solid People di sini mengenai tahap-tahap dalam melakukan prospek yang pastinya untuk closing. Nah, untuk saat ini saya ingin membagikan yang pertama, kenapa sih dalam prospek banyak sekali orang yang gagal? Banyak juga prospek tapi tidak closing-closing, ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan tips yang pertama adalah sharing sebelum selling. Ini penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Ya, biasanya orang kalau misalkan prospek tiba-tiba dia selalu langsung menawarkan atau langsung selalu jualan. Pak, saya jual ini dan sebagainya. Tiba-tiba paksa orang untuk beli apa yang kamu tawarkan. Saya bisa garansi 100% kamu pasti gagal dalam prospek. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kamu harus sharing dulu. Tentunya kamu harus sharing kepada calon customer kamu, apakah sekarang dia lagi profit atau lagi loss, kondisi dia bisnisnya seperti apa. Atau mungkin kita kan nggak tahu kalau calon customer kamu ternyata baru buka bisnisnya, atau malah sebaliknya, baru kolaps atau bangkrut karena COVID-19. Nah, hal ini yang kamu harus coba sharing dulu. Tanya posisi dan juga kondisi bisnisnya yang sekarang. Lalu yang kedua, kebutuhan customer. Ini juga penting. Banyak sekali needs atau kebutuhan customer ini berbeda-beda. Ada yang orang investasi ataupun transaksi di tempat kita hanya kebutuhannya untuk mencari keuntungan. Berapapun untungnya, mau 1 juta, 2 juta, oke, yang penting untung. Atau ada yang kedua hanya benar-benar untuk investasi. Saya taruh uang, saya investasikan dalam kondisi beberapa waktu ke depan, 1 tahun mungkin dapat profit. Atau malah yang ketiga, nasabah itu benar-benar untuk spekulasi, ya, karena sudah punya pengalaman investasi di pasar uang modal, sudah terbiasa dengan trading online. Nah, kebutuhan ini yang kamu harus cari tahu dulu tentang si calon customer kamu. Lalu yang berikutnya adalah pemilihan instrumen investasi. Nah, setelah sharing dan juga tahu kebutuhan customer kamu baru arahkan. Kita punya beberapa produk, yaitu komoditi emas. Misalkan, Pak, kalau di emas, keuntungan Bapak bergabung di emas adalah A, B, C, D. Nah, baru kamu ngomong. Lalu yang kedua, kalau Bapak nggak cocok, kami juga punya forex. Kalau Bapak kurang pas, ada kami juga indeks. Namun kalau misalkan saya lihat dari kebutuhan Bapak, dari juga kondisinya Bapak, paling tepat Bapak investasi di instrumen yang satu ini, Pak, misalkan di gold, ya. Jadi kita arahkan untuk memilih instrumen investasi yang tepat untuk calon customer kamu. Itu yang pertama, ya, sharing sebelum selling. Oke, yang sekarang tahap yang kedua, yaitu edukasi sebelum promosi. Saya melihat banyak sekali teman-teman semua melakukan begitu banyak promosi. Baik itu melalui Instagram, baik itu melalui WhatsApp, di status, dan di berbagai media. Namun lupa, sebelum Anda melakukan promosi, lebih baiknya Anda melakukan yang namanya edukasi dahulu. Di tahap kedua ini adalah yang paling penting menurut saya, yang menentukan kamu bisa closing atau tidak. Ya, jadi edukasi ini ada 3 hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama adalah edukasi cara prosedur bergabung. Itu penting loh, ya. Mulai dari request account demo, dia melakukan simulasi transaksi, sampai register online, sampai penyetoran dana, sampai juga verifikasi dan aktivasi akunnya. Ini sangat penting yang kamu harus kasih tahu kepada calon nasabah kamu. Lalu yang kedua, edukasilah nasabah bagaimana caranya melakukan transaksi melalui demo account atau account simulasi. Ini juga penting karena apa? Semua orang belanja apapun juga biasanya dia harus coba dulu. Kayak contoh, beli mobil, orang harus test drive. Beli handphone, orang harus tes. Ya, hampir semua produk untuk bisa dibeli atau bisa dijual harus ada tes dulu. That's why kenapa saya bilang edukasi dalam simulasi transaksi ini adalah sangat penting. Karena nasabah ketika dia coba dalam melakukan transaksi dan akhirnya berhasil, pasti nasabah atau customer Anda join dengan kamu. Lalu yang ketiga, ini juga yang sering dilupakan oleh teman-teman atau Solid People semua, ya, tidak melakukan yang namanya edukasi manajemen risiko. Manajemen risiko ini penting, ya. Di tempat kita, investasi berapapun dengan peluang profit berapa, lalu dengan nilai
tingkat resiko sejauh berapa, ini yang wajib kamu harus perhitungkan. Ya, perhitungan ini yang kamu jangan lupakan. Resikonya, leverage-nya 1/10 mungkin, 1/50, ini yang kamu harus perhitungkan. Ya, contoh, nasabah bergabung 1 miliar, bisa mendapatkan untung 100% dengan tingkat resiko misalkan 50%. Coba hitungkan supaya nasabah bisa make sense, bisa tertarik, dan bisa membuat satu nasabah merasa pas dengan kebutuhan investasi dia. Ini penting sekali. Tahap yang ketiga adalah interaksi sebelum transaksi. Nah, ini penting juga untuk kalian semua, untuk teman-teman atau solid people, untuk berinteraksi kepada calon customer sebelum melakukan transaksi. Ini yang memberikan kenyamanan. Ini yang menjaminkan kepada nasabah apakah nasabah benar-benar ada yang guide, ada tim yang benar-benar berinteraksi untuk membantu nasabah dalam transaksi. Ini kamu harus sampaikan. Jadi maksud saya adalah di tahap yang ketiga ini, kamu bilang kepada calon customer kamu, saya sebagai wakil pialang berjangka, ada manajemen investasi, ada seorang technical analysis, ada sebagai customer care service, ada juga sebagai brokernya, yang broker online yang membantu nasabah dalam melakukan transaksi. Kami satu tim yang akan memberikan pelayanan kepada calon customer kamu. Nah, ini penting, ya, ini penting. Kenapa? Nasabah berapapun investasinya, semakin banyak orang yang jagain uang nasabah, semakin safe dan semakin nyaman buat si nasabah. Ya. Sekian solid people, 3 tips and trick dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, strive for solid future.